Basket itu adalah olahraga yang memang untuk semua kalangan memang. Olahraga basket di Kepulauan Riau hari ini banyak nggak sih peminatnya, Bang? Dulu kan mungkin melihat basket ini hanya disenangi satu saudara-saudara kita tertentu saja. Kalau sekarang sudah hampir rata. Hai, selamat datang di UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini aku di studio. Kita udah kedatangan dengan bersama seseorang. Dia atlet basket dan juga sekarang Ketua Perbasi Kota Tanjung Pinang, dan langsung aja ada Bang Gilang. Halo Bang Gilang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Gimana nih keadaannya hari ini? Tadi perjalanan ke sini? Ya, cukup cerah. Insya Allah aman lah, mudah-mudahan. Kita hari ini seneng loh kedatangan Bang Gilang, karena kita kan kemarin-kemarin lagi heboh nih dengan olahraga gitu. Dan kita hari ini ngundang Bang Gilang karena ingin tahu lebih dalam terkait bola basket. Dan ternyata ada juga loh Persatuan Bola Basket di Kota Tanjung Pinang. Nah, kita langsung ngobrol sama ketuanya. Siap. Nah, Bang Gilang, ini kan saat ini sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua Perbasi? Ini masuk tahun ketiga saya menjabat sebagai Ketua Perbasi Kota Tanjung Pinang. Tahun ketiga Bang Gilang? Tahun ketiga. Oke, boleh dong diceritain sedikit nih gimana perjalanan Bang Gilang sampai akhirnya jadi Ketua Perbasi? Baik, jadi saya bermula dari memang murni atlet basket. Saya bermain basket dari SMP kelas 1. Saya sudah mulai ikut latihan secara rutin dan masuk ke klub resmi. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta karena kebetulan orang tua saya berdinas di Jakarta. Jadi kami sekeluarga, disitulah kami menekuni basket hingga hari ini. Oh gitu? Ya. Jadi memang adalah atlet basket dari kelas 1 SMP. Tapi kalau dari Bang Gilang sendiri, basket tuh apa sih yang sebenarnya membuat basket ini menarik gitu? Kalau dulu sih sebetulnya seperti anak-anak kayak umumnya lah ya. Anak-anak umumnya diajak, kemudian melihat permainan-permainan senior-senior, terus tertarik gitu. Tertarik, kemudian mengalir begitu saja, suka, kemudian mungkin menganggap, oh saya ada bakat nih di basket, kenapa saya tidak mengeksplor bakat saya seperti itu. Kira-kira begitulah sebetulnya. Seperti anak-anak pada umumnya sebetulnya. Positif ya, kegiatannya senang sama basket. Dan salah satu basket ini kan adalah hobi ya, pada akhirnya ditekuni menjadi sebuah prestasi juga sama Bang Gilang sampai akhirnya menjadi atlet. Nah, ini terakhir udah menjadi atlet tingkat nasional, internasional, atau gimana kalau dari Bang Gilang sendiri? Nah, jadi sebetulnya kami itu sebetulnya cita-cita yang belum tercapai sama kami. Oh gitu? Untuk di tingkat nasional ya, untuk di tingkat nasional. Kenapa? Karena memang beberapa keadaan pada saat itu, apalagi kita yang ada di Kota Tanjung Pinang, itu sangat sulit untuk menembus tingkat nasional pada waktu itu. Pada waktu itu 2004 kenapa? Ya, tahun-tahun 2004. Karena memang akses kita kurang, sangat-sangat kurang pada saat itu. Jadi saya ingat setelah kami aktif di dunia basket, SMA, waktu itu, boleh sebut nama sekolah ya? Boleh dong, boleh ya? dong. Jadi tahun 2004 itu kami lulus dari SMA 2, itu kami mendapat beasiswa dari dunia basket. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa di Undip dan di Undri. Karena ada beberapa hal, jadi saya memilih untuk di Undri. Itu siapa tuh yang ngasih beasiswanya? Karena ikut turnamen, kemudian pada waktu itu Undip sedang mencari, Undri dan Undip sedang mencari klub anak-anak basket di daerah, maka kita mendaftar, kemudian dites, lulus. Baik dari sisi pelajaran, nilai pada saat itu alhamdulillah cukup, kemudian skill juga dianggap cukup dan masih bisa diperbaiki, maka kami dipanggil di 2 kampus tersebut. Kemudian ya karena ada beberapa hal kami harus memilih di Undri. Wow, beneran berprestasi sampai dapat beasiswa. Tapi Bang Gilang, pada saat itu kondisi permainan bola basket di Kota Tanjung Pinang, olahraga basket lagi seperti apa tuh? Ngehits kah atau justru dulu tuh nggak seterkenal seperti hari ini?
Pada saat itu sebetulnya karena kita di Kepulauan Riau ini yang terus terang didominasi oleh permainan sepak bola yang sangat digemari, makanya saya bilang sampaikan, jadi basket dengan bola kaki itu sebetulnya dia seperti adik-beradik, tapi tidak bisa di apple to apple, Nggak bisa dibandingkan. tidak bisa dibandingkan karena punya segmen masing-masing. Nah, seperti itu. Boleh dong dijelasin maksudnya segmennya ini apa nih? Jadi bola kaki itu kan memang terkenal ya, terkenal dari dulu, kemudian dianggap olahraga segala kalangan. Nah, di sini nih saya mau juga meluruskan nih bahwa basket itu juga sebetulnya kami di basket itu adalah olahraga yang memang untuk semua kalangan memang. Nah, tapi terkesan itu basket hanya beberapa eh, golongan, beberapa orang saja yang mau bermain basket dan bisa bermain basket. Nah, padahal tidak seperti itu. Sama kalau seandainya kita hari ini seperti di Filipina lah, negara kita, negara Filipina ya maksudnya. Eh, bola kaki di bola basket di Filipina itu layaknya bola kaki di Indonesia. Lebih terkenal, Lebih terkenal lebih euforianya. tinggi ya. Ya, sampai mereka di setiap gang-gang di Filipina itu ada lapangan basket dari segala kalangan, mulai dari yang bawah, tengah sampai tingkat elit itu semua menggemari basket di Filipina ya, di Filipina. Tapi kalau di Indonesia kan memang kita sudah membumi lah ya, maksudnya bola kaki gitu kan seperti itu. Itu kira-kira apa tuh penyebabnya Bang Gilang? Kenapa kalau orang kita gitu lebih senengnya bola kaki? Terus kenapa nih kira-kira bola basket itu terlihat eksklusif? Jadi sederhananya begini Mbak, sebetulnya ini kan lebih ke, kalau menurut kami sih, kalau bahasa pribadi ya sebetulnya banyak faktor. Tapi kalau bahasa kami lebih ke faktor keturunan aja sebetulnya. Oh, oke. Contoh misalnya, kalau orang tua kita suka bola kaki atau voli dan takraw, kan di benak kita ini kan pasti juga suatu saat saya mau seperti bapak. Kan seperti itu kan? Kira-kira begitu ya. Nah, di Kepri khususnya Tanjung Pinang, ini kan olahraga yang populer itu kan basket, voli, bola kaki, takraw. Nah, bapak saya aja pemain takraw. Oh iya. Iya. Oh, sekeluarga atlet ya. Iya, bapak saya sih tidak bisa dibilang atlet juga, tapi dia aktif lah kalau di tingkat kelurahan, kecamatan gitu dia main lah gitu. Dia basicnya takraw kalau bapak saya selain musik ya. Nah, tapi nggak tahu saya nyasarnya ke basket. Karena kesukaan orang beda-beda ya Bang Iya, Gilang ya. saya nyasarnya ke basket sampai hari ini. Nah, anak saya malah satu suka basket, satu suka bola. Nggak bisa dipaksakan. Nggak. Wah, sama-sama dua olahraga yang terkenal ya, basket sama bola. Iya. Nah, jadi itu sebetulnya banyak faktor kalau kita bicara yang sederhananya seperti itu. Tapi memang khususnya di Kepri ini basket perlu terus disuarakan bahwa permainan basket ini memang sudah permainan yang permainan yang harus terus kita sosialisasikan ke anak-anak muda. Seperti itu. Pembinaan terus kita lakukan. Ini nih menjadi pertanyaan menarik nih. Ya. Gimana nih kabar olahraga basket di Kepulauan Riau hari ini? Banyak nggak sih peminatnya Bang? Di Tanjung Pinang dulu ya. Di Tanjung Pinang hari ini alhamdulillah kita memiliki 14 klub. 14 klub. 14 klub yang resmi terdaftar, sampai di database nasional sudah kita masukkan data-data teman-teman sebanyak 14 klub itu di database Perbasip nasional. Seperti itu. Jadi kita sudah secara administrasi, manajemen klub, alhamdulillah kita sudah baik. 14 klub itu terdiri dari usia rentang berapa sampai berapa tuh? Rentang umur 11 tahun sampai ke 35 tahun. Wow, sampai usia 35 tahun juga Ya, ada? Ada, tapi pelan-pelan yang umur 30 ke atas ini sudah mulai kita batasi. Karena apa? Supaya kaderisasi berjalan.
Kalau maksudnya dibatasi itu untuk event Perbasi Cup ya, untuk event ya. Untuk event yang kami buat setiap tahun di umur 30 ke atas itu sudah mulai kita batasi. Nah, tadi bincang-bincang soal apa kabar bola basket ya di Bola Kepri, basket. ada di Tanjung Pinang sendiri ada 14. 14 cup. Nah, itu yang terdaftar di Perbasi. Nah, Yang kita terdaftar. langsung aja nanya sebenarnya ini Perbasi ini organisasi apa? Lalu seperti apa sih perannya dalam olahraga basket sendiri, Bang Gilang? Jadi Perbasi ini adalah induk olahraga basket seluruh Indonesia, di mana sesuai dengan aturan yang ada, semua klub harus bernaung di bawah Perbasi. Oh gitu. Ya. Jadi Perbasi ini adalah tingkatan organisasi, ada yang di nasional, ada yang di provinsi, ada yang di kota juga. Siap. Jadi seluruh klub sepak, tadi bola basket itu harus ada di bawah naungan Perbasi. Ya, harus terdaftar di Perbasi masing-masing daerah. Nah, emang peran dari Perbasi ini nih apa nih? Mengedukasi dari si klubnya kah? Atau mungkin mereka mempunyai kegiatan, aktivitas, atau seperti apa nih Bang Gilang? Poin utama dari tugas Perbasi adalah pembinaan atlet basket. Mulai dari kelas umur yang paling bawah 7 tahun sampai ke usia anak SMA. Itu adalah peran dari Perbasi di tingkat kabupaten kota. Lebih kepada pembinaan atlet. Kemudian untuk menaungi klub-klub yang ada, memastikan regulasi pusat berjalan di daerah. Seperti itu. Oke, itu tugas dari Perbasi. Jadi terkait bimbingan untuk bibit-bibit unggul ya. Bibit-bibit unggul di Tanjung Pinang khususnya yang mencintai basket. Wis. Banyak nggak Bang? Kalau kita mengacu ke daftar anggota di klub, satu klub terdaftar di kita ada sekitar 25 orang. 25 orang? Ya. Itu kalau misalnya dibandingkan dengan kota kabupaten lain di Kepri gimana? Banyak? Dikit? Cukup banyak. Cukup banyak? Cukup banyak. Jadi kalau untuk Perbasi ya, kalau untuk Perbasi itu bukan bersaing ya, tapi kita masih bisa dengan Batam tuh kita masih oke lah gitu. Bukan bersaing ya, tapi kita masih bisa secara organisasi masih dan kayak setara gitu ya? Ya tidak dimasukkan unsur fasilitas ya. Kalau fasilitas kita terus terang kita masih kurang. Oh serius? Ya, itu PR Perbasi terutama ya. Kita masih kurang fasilitas. Nah, tadi bicara soal fasilitas juga kayaknya di Kota Tanjung Pinang tuh di mana sih Bang? Biasanya anak-anak Perbasi, anak-anak klub juga main. Oke, jadi home base kita itu di Lapangan Teladan, di samping KFC ya, kalau memang Mbak pernah ke sana itu home base kita di situ. Kemudian untuk komunitas-komunitas di luar klub itu rata-rata teman-teman bermain di Pamedan, Lapangan Pamedan. Ini dua lapangan yang aktif kita gunakan di luar lapangan yang ada di SMA. Tapi kan Abang dulu atlet nih, pernah ngeliat lapangan bola basket yang di luar kota gitu-gitu. Standarnya dari yang di Kota Tanjung Pinang sendiri sekarang yang dua lapangan digunakan jauh nggak sih? Saya harus akui jauh. Oh ya? Ya, tapi layak. Oke. Lapangan kita layak untuk bermain basket. Tapi kalau kita sandarkan itu dengan regulasi FIBA, maka kita jauh. Sangat jauh. Nah, artinya kan ini salah satu tantangan ya Bang ya? Iya, tantangan. Terus gimana nih solusinya sejauh ini dilakukan dari Perbasi sendiri? Itu tadi ya saya bilang karena saya bermula dari atlet, jadi saya sudah cukup paham apa sih keinginan teman-teman khususnya pemain basket. Maka kita di Perbasi itu kan selalu setiap tahun kita akan adakan rapat kerja, kemudian kita mapping masalah-masalah yang ada. Nah, PR terberat kita untuk hari ini memang menghadirkan GOR. Menghadirkan GOR? Ya, itu PR terberat kita. Nah, makanya kami mulai dari hal yang standar, seperti standar tapi ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Apa itu? 14 klub ini kita sudah berlakukan sistem manajemen klub yang sudah pasti. Jadi kita dorong teman-teman klub ini untuk melakukan kontrak. Jadi pemain klub itu dengan klubnya itu sudah ada kontrak.
Oh, kontrak seperti apa contohnya? Kontrak pemain, durasi dia bermain, kita minta minimal 1 tahun. Oh, tujuannya? Tujuannya supaya pemain ini tidak bisa lagi lompat sana lompat sini dalam hal event. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan baru munas bulan Oktober kemarin di Jakarta. Peraturan terbaru adalah Liga Nasional nanti itu akan mengambil pemain-pemain di daerah melalui event Perbasi Cup, Mbak. Oke, jadi dengan adanya Perbasi Cup ini nantinya disaring tuh bibit-bibit atau atlet yang berkualitas untuk dijadikan atlet tingkat nasional. Iya, jadi kita di basket ini kan liga utama kita namanya IBL, mungkin Mbak juga pernah dengar ya, Indonesian Basket League, IBL. Nah IBL ini akan mengambil pemain-pemain, klub yang bermain di IBL akan mencari pemain-pemain di daerah itu melalui event Perbasi Cup. Nah, artinya contoh misalnya kita ada klub A yang ada di Tanjung Pinang, kemudian terpantau sama klub yang ada di IBL. Kenapa harus ada kontrak? Maka ini secara organisasi resmi ini berkontrak dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Nah, itu kan resmi, harus resmi. Nah, itulah yang makanya kami tekankan manajemen sebuah organisasi di klub di Tanjung Pinang wajib ada. Mulai dari ADART, struktur manajemen, kemudian sampai kontrak. Wah, berarti itu salah satu peran penting dari Perbasi ya, iya, di situ. Agar para atlet atau bibit-bibit muda tadi itu bisa terpantau perkembangannya. Dan sejauh ini gimana nih atlet di Kota Tanjung Pinang sendiri sudah ada belum sih yang pernah sampai IBL tadi ya Bang ya? Sudah 2 orang. Oh serius? Sudah. Usia? Usia kalau sekarang mungkin dia masuk usia senior ya, usia 18-19 lah. Oke. Sudah. Kemarin di Tanjung Pinang dia sekolah di Pelnus. Oh. Ya, sudah 2 pemain Tanjung Pinang yang berlaga di IBL. Bang, kalau untuk sendiri ya, gimana sih kesulitan, ada nggak sih kesulitan untuk pembibitan atlet-atlet muda di Kota Tanjung Pinang? Selain tadi fasilitas ya tentunya. Ya, sebetulnya fasilitas juga sangat membantu ya. Karena kita fasilitas kurang jadi double kita. Kerjanya jadi double, PR kita ini jadi double di satu sisi. Mikirin pembibitan, mikirin pemain, fasilitasnya mana. Ya kan? Fasilitasnya dan sebagainya gitu. Nah itu, tapi ya itu tantangan itu kita nikmati lah. Tantangannya dinikmati. Kita nikmati. Tapi kan sudah bertahun-tahun tuh Bang. Ya, tapi kan kalau kita lihat hanya fasilitas saja mungkin kita tidak bisa bergerak-bergerak kan Mbak. Oke. Ya, jadi makanya pemain di klub kita sudah rapi, kemudian saya sudah menjalin dengan beberapa pencari bakat di Liga Nasional. Ya mereka siap untuk membantu kita. Oh, udah sampai ada jalin kerjasama dengan tingkat nasional juga Bang? Bang? Saya sudah ketemu dengan direktur IBL, kemudian saya sudah bertemu dengan direktur pertandingan IBL, sudah bertemu, sudah berkomunikasi, kemudian alhamdulillah hubungan kita dengan ketum kita, dengan sekjen kita juga bagus, jadi ya mereka siap untuk mendukung. Untuk mendukung, kalau memang ada pemain-pemain kita yang baik, yang bagus, tolong diinformasikan, nanti tim dari Jakarta akan turun. Tapi kalau Perbasi sendiri melakukan pembibitan atlet itu biasanya mulainya dari mana sih Bang? Apakah mungkin mencari bibit-bibit dari sekolah-sekolah atau dari klub, lalu yang biasanya di hire ya bahasanya ya? Iya di hire. Nah ya kan benar. Betul. Nah itu anak-anak usia berapa tuh biasanya? Kita mulai sekarang ini udah setahun terakhir. Biasanya kita dari SMP. Dari SMP? Dari SMP kita mulai, tapi beberapa masukan dari teman-teman mulai pertengahan tahun lalu sampai hari ini kita sudah mulai lihat di SD. Nah, kita sudah mulai lihat anak-anak ini di SD. Dan terdata oleh kita ada sekitar 30 anak SD yang sudah masuk klub. Oh iya? Iya, sudah masuk klub. Tapi di satu klub ya? Di satu klub? Di satu klub ada 30 anak SD. Ini kan sebuah menurut kami ya versi anak basket cukup membahagiakan nih. 30 orang anak SD sudah masuk klub. Nah, tentu kan tinggal kita lirik saja nih. Tinggal kita bina semampu kita gitu kan.
Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, artinya dari biasanya tuh SMP atau SD itu nanti tuh di bawah naungan Perbasi. Anak-anak itu semuanya diajarin atau seperti apa? Ya, jadi nanti kita kan ada sistemnya begini, Mbak. Ada satu pelatih yang memang di bawah Perbasi, ada pelatih yang memang tergabung di klub masing-masing. Oke. Nah, sebelum event daerah, maka anak-anak ini kita lepas ke masing-masing klub. Nah, kita melalui Perbasi melalui ketua bidang organisasi memantau perkembangan anak-anak ini, kemudian ketika memang bagus ya kita hire, kita kasih jalan mereka. Nah, seperti itu. Nah, melihat sudah banyaknya anak-anak yang ikut mendaftarkan ke klub, lalu juga udah 3 tahun ya Bang ya? Menjabat sebagai ketua Perbasi ya? Sebagai ketua Perbasi saya 3 tahun, sebelumnya saya 2 periode menjadi sekretaris. Nah, terus gimana nih melihat potensi anak-anak hari ini? Saya makin percaya diri, Mbak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Pertama tingkat minat anak-anak Tanjung Pinang itu sudah mulai baik. Kemudian kalau dulu maaf ya, bukan saya mau rasis atau bukan, tidak. Dulu kan mungkin melihat basket ini hanya disenangi satu saudara-saudara kita tertentu saja. Kalau sekarang sudah hampir rata. Dan di lapangan juga sudah tidak ada pembeda itu. Sudah membaur. Sudah nggak ada yang kamu ini, saya ini, nggak ada lagi. Kalau dulu sempat terjadi tuh yang kayak gitu tuh Bang? Sempat. Itu apa ya? Dia dibilang sisi agak gelap ya. Sisi dark side dari satu itu ya. Iya. Karena saya merasa dulu saya SMA itu yang istilahnya orang kita nih, kata kalau bahasa orang kita gitu, cuma saya sendiri. Tapi kalau sekarang udah nggak dari seluruh saudara bergabung semua Udah gabung. Nah, cuma saya alhamdulillahnya pada saat itu teman-teman kita yang istilahnya yang tertentu tadi, saya mendapat circle yang baik. Oke. Anaknya tuh ya kalau bahasa anak-anak sekarang gokil-gokil semua, enak-enak semua, sampai sekarang bersahabat. Nah Bang, tapi kan kalau misalnya nih tiba-tiba makin kesini saya makin percaya diri, kan tadi gitu ya kata Bang Gilang ya, artinya kan ada suatu perubahan yang Bang Gilang lakukan terkait bola basket di Kota Tanjung Pinang. Apa sih program apa nih kira-kira? Sebetulnya sederhana, Mbak. Apa? Adab berorganisasi itu yang kami tekan. Oh gitu. Oh iya dong. Maksudnya gimana nih beradab berorganisasi? Dulu tidak pernah terpikir oleh klub untuk membuat kontrak pemain. Kontrak itu kan bentuk komitmen, Mbak. Antara klub dengan pemain, pemain dengan klub. Kalau dulu siang ini Mbak klub B, besok Mbak bisa klub A. Itu menjadi salah satu faktor? Salah satu faktor. Kemudian pendataan pemain. Kita klasifikasi umur. Kemudian kita kasih punishment and reward ke teman-teman yang memang ada beberapa pemain yang sudah kita SP3 kan. Oh, ngapain dia? Ya karena dia melanggar aturan. Oke. Sudah melanggar SP1, SP2, SP3. Maka dia tidak bisa bermain di Perbasi Cup ya. Perbasi Cup. Perbasi Cup itu pertandingan event yang dibuat Perbasi. Setiap tahun biasanya Kota Tanjung Pinang menyelenggarakan berapa nih? Minimal 2. Minimal 2 event. Minimal 2 event. Dan kalau Perbasi Cup insya Allah selalu kita laksanakan. Nah, terkait tadi yang hukuman ya. Hukuman itu 2 tahun lalu 2 tahun lalu ya. Itu sudah kami buat SP3 dan dia tidak bisa bermain di Perbasi Cup seluruh Indonesia. Artinya kalau misalnya tertutup peluangnya untuk gabung di IBL dong? Kalau IBL sifatnya umum, Mbak. Oh gitu. Dia Liga Nasional, tapi basket ini kan semi entertain. Basket ini kan olahraga yang ada unsur entertain juga. Hiburan. Nah, maka di IBL itu karena sifatnya umum masih boleh. Tapi yang judulnya Perbasi Cup, maka dia tidak, yang bersangkutan ini ya, maka tidak boleh. Artinya makin banyak sekarang minat anak-anak bergabung di bola basket itu karena tadi ya Bang ya? Ya karena timbul kepercayaan bahwa saya latihan capek-capek, penat-penat kalau bahasa kita, pada akhirnya saya akan bermain.
Kalau dulu sudah latihan setahun, tiba-tiba ada pemain operan, terus Oh, di bangku cadangkan. itu yang menjadi kurangnya minat dari. Minat ya kurang seperti itu. Kita ngapain berkeringat Mbak kalau kita nggak bisa Tapi kan tampil? gini Bang, kalau misalnya ke anak SD nih, Iya. tentu Abang nggak mungkin dong ngejelasin yang tadi Abang Oh jelasin. enggak. Nah, terus gimana narik minat mereka untuk gabung di bola basket? Kalau SD kita biarin aja Mbak. Kita hubungi sekolahnya, kita apa namanya dari jalur kekeluargaan yang punya anak, yang punya adik, yang punya apa kita suruh bawa. Kalau SD kita lepasin aja. Oh, oke. Dia mau kemana, mau dia kemana, kita nggak ngomong aturan sama mereka. Tapi kalau Bang Gilang sendiri itu nggak ngelatih anak-anak SD, anak TK, TK ada nggak sih nggak ya? TK belum. Tapi ada atau nggak tuh ngelatih anak SD, SMP, ikutan ngelatih? Saya tuh dari dulu kayaknya nggak berbakat Mbak jadi pelatih. Oh, jadi semua pemain basket belum tentu berbakat Oh belum, melatih. belum tentu Mbak, Oh, fun fact nih. belum tentu. Nggak tahu ya kalau di olahraga lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau di basket itu tidak semua pemain, bahkan yang hebat sekalipun, ketika dia melatih dia Jago. jago. Oke. Tidak mesti. Makanya saya karena saya tahu diri, saya tahu diri, saya tidak berbakat. Bahkan anak saya pun Mbak, itu saya minta tolong kawan untuk melatih. Nah, padahal kan bapaknya pemain basket, Iya, benar-benar. bisa kan sebetulnya. Tapi saya kayaknya nggak berbakat nih jadi pelatih nih. Nah, terus Bang dengan semangat Bang Gilang sendiri ya sampai menghubungi tadi yang relasi Bang Gilang di luar daerah, itu seperti apa dukungan baik dari pemerintah kita sendiri di Kota Tanjung Pinang ataupun swasta? Ada dukungan nggak sih Bang? Karena kalau di Tanjung Pinang ya, sebetulnya kan swasta dan pemerintah ini harusnya bergandeng tangan. Kita juga sadar bahwa tidak hanya basket kalau dari sisi pemerintah ya, tidak hanya basket yang harus diperhatikan. Kan banyak nih olahraga-olahraga lain yang juga pemerintah harus memperhatikan. Gitu. Di situ kita maklum. Nah tapi kemarin saya ikut acara Dinas Pemuda Olahraga, di mana waktu itu Dinas Pemuda Olahraga mengundang wali kota terpilih. Pak Lis ya? Ya, dalam narasi beliau itu ada semacam secercah harapan lah khususnya bagi basket ya. Tapi ini baper sendiri loh, bukannya untuk mentang-mentang Pak Lis memperhatikan basket, tidak. Itu beliau menjelaskan secara umum. Tapi ya boleh dong sebagai anak basket baper boleh ya. Boleh dong ya. berharap ya. Berharap boleh ya. Boleh dong. Boleh. Di situ kenapa saya agak sedikit baper tadi, karena beliau juga mengatakan bahwa event-event olahraga itu akan terus diperhatikan. Nah, salah satu kunci dari pembibitan atlet kan di mana-mana olahraga termasuk basket kan adanya event. Satu. Yang kedua bahwa beliau akan betul-betul memperhatikan fasilitas, dan kalau melihat dari profil beliau sih saya cukup yakin lah. Cukup yakin kalau beliau akan membuat GOR tadi ya? Mudah-mudahan. Atau lebih memperhatikan? Atau apa nih harapan dari Abang sendiri? Ya kalau bicara pribadi dan baper tadi ya tentu kan basket diperhatikan lebih dong. Ya kan? Tapi kan kita juga nggak boleh egois. Banyak teman-teman olahraga yang juga butuh fasilitas, butuh pembinaan. Tapi Bang kalau dari yang sekarang ini Bang, perhatian dari pemerintah seperti apa Bang? Sejauh ini cukup baik lah. Dukungannya seperti apa? Kalau basket ya, ini kita bicara basket. Contoh misalnya kalau kita kemarin semacam alat-alat pendukung kegiatan olahraga basket seperti ring, kemudian bola basket, jersey, itu kita dibantu. Mendapat dukungan seperti itu. Di tahun ini Perbasi Cup akan ada di bulan berapa? Kami itu biasanya mengambil waktu kalau tidak di akhir Oktober, kalau tidak di awal November. Karena bagi anak-anak basket di Tanjung Pinang khususnya, bulan-bulan itu semacam bulan-bulan hoki lah gitu. Nggak tahu saya nggak tahu kalau itu.
Oh, jadi emang ada bulan pilihannya karena merasa itu hoki gitu. Iya, tapi itu berjalan seperti mengalir saja, tapi ya seperti itulah kira-kira. Teman-teman atau kita dari Perbasi secara organisasi itu senangnya tuh ya di bulan-bulan Oktober, walaupun kata orang hujan ya. Iya, bener. Ya, tapi alhamdulillah berjalan lancar terus. Itu di tahun lalu di bulan November. November. Di tahun ini bakal November juga. Ya, rentangnya itu kalau tidak di Oktober akhir, awal-awal November. Nah, selain Perbasi Cup, apalagi nih yang mau Bang Gilang lakuin nih untuk event-event? Kan tadi soal pembibitan, pembinaan, event ini sangat itu. Ya. Jadi tahun ini Ya. kita bicara selain Perbasi Cup nanti di bulan Oktober atau November tadi, kita di bulan Februari nanti, alhamdulillah kita, walaupun ini eventnya yang buat bukan murni Perbasi, tapi kita mendorong teman-teman STIE akan melaksanakan 3x3 di tepi laut. 3x3, apa tuh Bang? Oh, jadi kalau basket ini ada 5 lawan 5, ada 3 lawan 3. Oh gitu, Ya. 3 pemain lawan 3 pemain. Ya, 3 lawan 3 sama 5 lawan 5. Kalau dulu zaman saya namanya 3 on 3. Kalau sekarang 3x3. Pemainnya sama, rule-nya aja yang agak sedikit beda. Nah, sekalian dong Bang, mungkin boleh promosi juga terkait event yang ada di Februari yang digelar tadi collab juga ya sama salah satu kampus ya. Siap. Nah, itu siapa aja yang boleh mendaftar, gimana cara daftarnya, terus kapan pendaftarannya mulai dibuka? Jadi pendaftarannya itu boleh langsung ke kampus yang saya sampaikan tadi. Kemudian di Instagram kami di Perbasi, Instagram Perbasi itu sudah ada pengumumannya, tinggal ikuti dan di like. Nah, spill hadiah dong biar teman-teman semangat. Aduh, kalau itu mungkin karena kami yang pihak kampus lah yang mungkin bisa bertanya langsung ke mereka lah. Gitu. Kita nggak enak kan nyebutinnya kan. Sip. Tapi nanti itu boleh ya langsung ketemu sama Begilang, mana tuh bisa jadi atlet juga ya Bang ya? Boleh, siap. Nah, tapi Bang, sekarang Bang, apa sih target Abang menjadi seorang ketua di tahun 2025 ini nih? Saya itu sebetulnya Mbak target saya nggak muluk-muluk. Apa tuh? Yang penting basket di Tanjung Pinang itu diterima di semua kalangan dan tidak dianggap sebagai olahraga mahal. Terus upayanya Sederhana gimana? saja kalau kami. Nah, itu kan targetnya. Upayanya gimana? Iya, selami basket itu sendiri. Gitu. Kita juga kalau bicara di sini tanpa orang mungkin ke lapangan, bergaul sama anak basket, ya mungkin tidak bisa juga ya, karena kita ini kan suka kalau ngeliat langsung. Nah, seperti itu. Bahwa ada yang mungkin sedikit rezekinya lebih, rezekinya menengah, rezekinya di bawah, itu betul ada. Tapi bukan semata-mata basket ini sebagai organisasi yang apa Mbak bilang tadi? Eksklusif, tidak. Tapi kalau prioritas Bang Gilang bersama Perbasi apa di tahun ini? Sampai mungkin kapan terakhir Bang Gilang menjabat sebagai ketua di periode ini? 2026. Nah, prioritasnya apa nih? Prioritas kita kalau event tingkat daerah kan kita akan tahun ini kita akan mengikuti Gubernur Cup. Kemudian nanti ke depannya 2026 itu Porprov dan target kita emas. Wah. Nah, karena selama ini kita masih nyangkut di posisi 2 terus. Biasanya kalahnya sama apa nih? Kenapa nih penyebabnya biasanya? Ya saya akui Batam lebih unggul untuk pengalaman. Oke. Jadi memang itu ya tadi ya beberapa prioritas yang Bang Gilang targetkan. Nah, sebagai ketua Perbasi mungkin boleh Bang disampaikan apa nih yang pengen Abang sampaikan ke masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya terkait bola basket? Ya, bola basket sebetulnya itu olahraga yang menyenangkan dan untuk olahraga kita semua. Jadi lebih ingin bola basket itu dikenal dengan olahraga yang ramah untuk semua kalangan ya? Untuk semua kalangan, untuk semua suku. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi kalau mau bergabung di olahraga basket bisa kemana Bang Gilang? Boleh nanti untuk informasi awal boleh ikuti Instagram Perbasi. Oh, ada Instagram Perbasi. Di situ lengkap kegiatan-kegiatan kita, informasi-informasi kita. Nanti di situ ada nomor kontak, silahkan. Ya udah kalau gitu boleh dong untuk atlet basket di Kota Tanjung Pinang. Terakhirnya nih pesan apa dari Bang Gilang?
cintai basket dan loyal terhadap tim kalian. Oke, terima kasih banyak Bang Gilang atas waktunya hari ini udah sharing-sharing. Dari aku yang nggak tahu apa-apa tentang bola basket hari ini, alhamdulillah ke-spill ya dikit-dikit ya ilmunya. Semoga Bang Gilang sukses selalu bersama basket di Kota Tanjung Pinang. Maaf, satu lagi saya ada lupa saya sampaikan. Salah satu PR kami adalah memperbanyak klub untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang putri, karena kita sangat kurang. Oh gitu, jadi selama ini banyaknya laki-laki ya? Laki-laki. Nah makanya nih mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak yang usia remaja, putri khususnya, bolehlah diajak untuk atau bergabung di klub kita di basket. Yang tentunya terdaftar di Perbasi Yang terdaftar di Perbasi. Nah jadi buat teman-teman semuanya, anak-anak perempuan khususnya remaja untuk beraktivitas yang positif, boleh gak banget bergabung di Perbasi. Sukses selalu untuk Bang Gilang. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini.